Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget sampai kesleo lidah saya teman-teman. Saya ini lagi mikir nih bro, teman-teman semua. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama sekolahnya Mbak Kalista Dara Kamarati. Ternyata kenaikan kelas itu ada biaya annual fee yang katanya, ini saya belum fix dapat informasi kan dari sekolah, saya WA juga belum dibalas. Cuma saya tadi nanya ke guru kelasnya, ada annual fee itu 3,5 juta. Plus SPP 1,2. Plus buku 1,5 kurang lebih lah. Jadi perkiraannya tadi 6,5 jutaan. Dan ini di luar prediksi saya karena saya tidak persiapan, saya tidak mendapatkan informasi yang masuk ke benak saya gitu teman-teman. Terus selanjutnya juga ada Mas Bumi yang perlu budget 4 jutaan untuk kenaikan kelas, buku segala macam. Sama daftar ulang lah kalau bahasanya itu, annual fee. Jadi kurang lebih 10 lebih teman-teman. Nah, yang jadi problem ini semua budgetnya tidak siap. Tidak siap, ready segitu gitu maksudnya. Kalau sebelum-sebelumnya selalu saya siapkan untuk biaya anak-anak sekolah itu di kisaran 5-6 juta per anak. Cuma kalau kemarin karena gelombang kehidupan gitu ya, usaha saya, bisnis saya yang di Wondes ini lagi terjadi proses perubahan yang impactnya mempengaruh ke budget-budget itu, akhirnya terputar di sana. Dan saat ini kondisi Wondes itu juga lagi kurang bagus, masih belum bisa bertumbuhnya naik lagi gitu teman. Jadi Wondes lagi proses peralihan, standarisasi, semua baik kita sendiri yang sebelumnya kita masih kolaborasi dengan orang lain untuk produksi, sekarang kita tackle sendiri, kita alihkan sendiri dengan harapan untuk menaikkan kualitas, menjaga kualitas dan juga perbaikan tentunya. Tapi impactnya tentu sangat berat buat saya pribadi gitu. Nah, seiring berjalannya Wondes tetap berjalan apa adanya, terus berusaha untuk bertumbuh, tapi saya butuh juga hal lain untuk sebagai backup atau misalkan ya sumber keuangan lain. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah dengan nge-YouTube. Nge-YouTube ini udah mulai ada hasilnya, cuman masih sangat-sangat pelan. Karena daily-nya yang di channel Supriyanto Cah PCT ini baru menghasilkan tuh kisaran 5.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, bahkan 2.000 per hari. Itu naik turun kisaran itu. Bersyukur, alhamdulillah yang saya coba jalanin, yang saya coba terus tekunin, ada hasilnya juga. Itu salah satu yang menurut saya ya, jalani, syukuri, nikmati, tetap itu tak jalankan. Tapi saya terus berpikir kembali lagi, apa ya yang saya ulik-ulik saat ini. Saya coba lagi YouTube itu bukan cuma Supriyanto Cah PCT, tapi juga Somai Wondes. Satu lagi saya bikin channel untuk memainkan niche tertentu. Nih saran dari teman, tiba-tiba ada orang komentar di YouTube saya, nanya-nanya, ada hal salah satu konten saya yang ternyata diperlukan oleh beliau, dan akhirnya ternyata setelah saya ngobrol, beliau adalah salah satu YouTuber yang sudah subscribernya tuh udah ratusan ribu kalau nggak salah. Dan udah menghasilkan 300-an juta selama nge-YouTube. Dalam hati, ya Allah, kok bisa ya saya disambungkan dengan orang itu. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama beliau, dikasih nasihat, Mas, kalau ingin menghasilkan benar-benar silahkan mainkan niche tertentu, pilih aja yang sampean bisa, niche-nya apa. Akhirnya saya bingung, aduh, niche apa ya? Kalau IT saya ini udah nggak jarang banget, udah nggak ngulik-ngulik IT. Kalau dunia digital marketing sebenarnya saya ini juga cuma ngejalanin aja, nggak begitu jago-jago banget di situ. Akhirnya apa? Saya pilih. Akhirnya saya coba dengan Wondescope yang udah sebulan ini belum nyampe ya. Udah saya coba up dan itu alhamdulillah udah mulai ada viewer. Cuman untuk menjalani itu juga terasa berat teman-teman. Karena apa? Karena untuk Wondescope ini saya kan fokusnya di bidang ini. Jadi saya ngobrol dengan para UMKM di sekitaran sini dulu, dimanapun saya ketemu, saya ajak ngobrol, saya record, saya upload. Yang saya ingin ambil adalah, saya ini kan orang entrepreneur buat belajar usaha. Saya pengen belajar dari mereka-mereka. Kalau saya nyebutnya guru-guru kehidupan. Jadi kalau ngomongin wirausaha, bisnis, segala macam, itu kan rata-rata belajarnya adalah dari kelas ke kelas. Tapi saya pengen beda.
Saya belajarnya dari orang ke orang langsung yang memang pelaku usaha di lapangan. Dari mereka ini apa sih sebenarnya yang melatar belakangi mereka, yang membuat mereka bisa menghasilkan. Kok bisa ya? Ada yang kemarin ada yang cerita yang modalnya aja 10 juta per hari, 8 juta per hari. Ada yang profitnya 1 juta per hari, ada yang 200, 300, 400. Loh, kok mereka bisa ya? Akhirnya saya mendapatkan nutrisi ilmu dari beliau-beliau. Cuma memang butuh effort luar biasa karena saya harus tiap hari interview orang, terus harus jalan kemana. Kadang-kadang saya bunul, aduh siapa lagi ya gitu. Kayak tadi terjadi juga hari ini gitu ya. Saya nginterview orang, udah semangat 45, udah hasilnya oke, udah bagus, kualitas gambar is oke, soundnya mati teman-teman. Ya Allah. Tapi ya tetap saya jalankan aja. Saya syukuri. Berarti ini apa ya? Perenungan buat saya kalau melakukan sesuatu terburu-buru pasti ada efeknya kurang baik. Kadang-kadang bisa terjadi. Setelah saya telusur, jadi mic-nya ini kepencet guys ke bawah gitu. Jadi yang receiver-nya itu akhirnya saya dubbing. Apakah problem telah selesai nggak saya dubbing suara saya? Belum ternyata. Pas saya dubbing, baru ketahuan lagi ternyata suaranya pun masih off. Ya Allah. Pada saat tadi hari ini saya belajar untuk saum, saya mencoba saum Daud karena keseharian saya ini kan banyakkan di rumah, banyakkan rebahan, banyakkan dia duduk di gitu. Jadi efeknya sering makan mulu, badan gembang banget gemuk. Nah kalau udah gemuk bahaya, rasanya nggak enak gitu. Nah kayak saya coba olahraga ringan, tapi kok belum maksimal juga gitu. Akhirnya saya coba, salilah aja saya niat untuk puasa Daud. Dan yang terjadi apa? Setelah itu ya udah pon di puasa. Aduh udah saya dubbing 10 menit, saya cek, suaranya Nah itu singkat cerita akhirnya saya upload gitu teman-teman. Dan ternyata bikin konten itu nggak mudah, berat juga. Ya Allah, apa yang bisa menghasilkan uang sesuai kemampuan saya, terus bisa gitu. Saya tadi kepikir-pikir, kayaknya saya coba mungkin bikin playlist khusus atau dimasuk ke Wirausaha di Supriyanto Cah PCT. Saya tantang, saya challenge diri saya mencari produk tertentu yang saya coba kolaborasikan dengan pengalaman saya di dalam digital marketing saya. Masa sih saya nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi saya butuh produk yang emang bisa dijual ke seluruh Indonesia, yang profitnya itu 100 sampai 500 ribu, kalau bisa yang 200 atau 300 ke atas. Karena apa? Karena saya perlu untuk biaya iklan teman-teman. Dan yang mudah dijual yang diperlukan. Nah ini seperti saya harus riset lagi, saya pengen menantang diri saya pengen belajar dari produk dari nol, apa yang bisa saya jual, apakah jasa, apakah produk, ini saya masih belum ketemu nih, masih kira apa gitu. Tapi berpikir-pikir di kepala saya dari tadi nih, bisa kok gitu. Sepengalaman saya dulu, saya ngejual kayak somai ini kan bisa juga gitu, walaupun masih memang perlu tantangan sana sini. Tapi saya ingin memunculkan plan B-nya. Jadi somai tetap jalan, saya juga harus membuat plan B-nya something yang bisa menghasilkan uang juga gitu. Ya mungkin ada saran teman-temanku semua yang dari subscriber Cah PCT atau siapa tahu mau kolaborasi dengan saya, punya produk bisa memberikan profit ke saya 100 sampai 200 ribu, dan saya nanti akan saya coba mainkan di digital marketingnya. Siapa tahu, who knows ya. Monggo teman-teman yang punya produk kualitas terbaik, pokoknya produknya bagus, halal, toyib, oke, siapa tahu, dan itu barangnya juga laku di pasar, target marketnya jelas, dan tinggal mungkin teman-teman ada yang belum paham digital marketing, siapa tahu bisa kolaborasi dengan saya. Oke, saya terima tantangan tersebut. Siapa tahu, ayo kita ngobrol-ngobrol, diskusi, kita kan nggak tahu ya. Bahkan kayak kemarin masalah YouTube aja, tiba-tiba ada temen yang dari Lampung, beliau bertanya dan akhirnya saya bisa ngobrol ke beliau. Ya seperti itu, kita dengan dunia zaman digital ini kan bisa lintas area, bahkan lintas negara, lintas dunia gitu ya. Kalau dunia cuma satu, berarti kan cuma lintas negara, bisa kolaborasi teman-teman. Jadi siapa tahu melalui vlog ini, niatan ini nanti tersambung dengan siapapun Anda, dimanapun Anda. Yang penting bahasa untuk kebaikan, barangnya halal, barangnya baik. Ayo, siapa tahu bisa kolaborasi. Mari kita saling membantu teman-teman. Oke? Atau teman-teman juga mau ikut jualan somai? Bisa juga teman-teman, monggo. Bagi teman-teman yang nggak punya produk, ini ikut membantu, punya tempat, punya space, kita mau jualan offline atau mau online, monggo. Silahkan. Mungkin areanya, saya kok di kantor tuh ada loh kantin, terus saya pengen supply ke sana, silahkan. Ayo bisa kolaborasi.
teman-teman. Jadi insya Allah kita sekarang udah yakin, kita udah bisa produksi sendiri 100%. Barangnya kualitasnya juga terjamin, kita rasa kita insya Allah kita udah jamin, bahkan sampai per butirnya pun kita timbang di Siomay Wondes teman-teman. Jadi itu keresahan saya yang terjadi sampai malam ini, dan nanti malam coba saya berdoa ke Allah, mohon petunjuk, semoga ada petunjuk dari Allah, dan kita siapa tahu saya bisa menelurkan produk baru, ataupun siapa tahu ada teman-teman yang punya produk dan kita bisa kolaborasi. Sekian, kalian udah 10 menit, kalian udah pegel juga ngoceh terus. Siapa tahu ini didengar, teman-teman ada yang mau berkarya bersama, berjuang bersama. Ayo kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.